Shalom dan selamat siang mem. Perkenalkan nama saya Eva Triani dari kelas 12 IPA. Di video kali ini saya akan membuat ujian praktek agama Kristen tentang materi nilai-nilai demokrasi berdasarkan Alkitab dan materi tentang berimam. Yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai demokrasi berdasarkan Alkitab. Dalam imam Kristen, nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan sesuai dengan Alkitab sebagai berikut. Yang pertama, toleransi. Raja Salomo memerintah Israel dengan hikmat dari Allah dan Allah menyertainya, sehingga bangsa-bangsa lain tercengang menyaksikan hikmat dan kebijaksanaannya. Hal ini tidak membuat Raja Salomo merasa lebih tinggi dari orang lain, tetapi ia bersedia hidup berdampingan dengan bangsa lain. Yang kedua itu ada kebebasan berpendapat. Ketika gembala-gembala domba milik Abraham dan Lot bertengkar karena rumput dan sumber air bagi ternak mereka, Abraham berdialog dengan Lot untuk memutuskan ke arah manakah Lot dan Abraham akan tinggal secara terpisah. Hal ini menghindari pertengkaran yang terus-menerus. Dan yang ketiga itu ada menghargai perbedaan. Ketika Daud menjadi raja atas Israel, menggantikannya Saul seperti yang ditetapkan oleh Allah, ia tidak melupakan janjinya kepada Yonatan. Daud memerintahkan agar mencari siapapun keturunan Saul dan Yonatan yang masih hidup. Dan yang keempat itu keterbukaan. Kehidupan jemaat mula-mula diwarnai dengan kebersamaan yang kuat sehingga tidak jarang ada di antara mereka menjual harta bendanya untuk kepentingan bersama. Itulah cara hidup jemaat mula-mula. Yang kelima itu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Allah mengutus Yunus untuk pergi dan memberitakan rancangan malapetaka kepada orang Niniwe. Tetapi Yunus khawatir akan terjadi pertobatan di Niniwe yang dapat menyebabkan Allah menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, Yunus berpaling dari perintah Allah. Di hadapan Allah, semua manusia dari bangsa manapun mempunyai kedudukan dan martabat yang sama. Dan yang keenam, perdamaian. Yusuf mengampuni perbuatan saudara-saudaranya pada masa lampau dan memaknainya dengan sikap bahwa peristiwa itu dijadikan Allah batu loncatan untuk menyelamatkan seluruh kaumnya dari bola kelaparan yang menimpa Bethlehem di kemudian hari. Dan yang ketujuh ada berkeadilan. Raja Salomo bertindak adil dan bijak untuk memberikan hak kepada ibu kandung dari bayi yang diperebutkan. Di sini ada beberapa ayat yang berhubungan dengan demokrasi. Yang pertama itu Nehemia 2 ayat 17. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak akan lagi dicela. Maksud ayat ini adalah dalam kitab ini dapat diketahui bahwa manusia haruslah dalam dan berkewajiban untuk bersatu dalam membangun atau melakukan sesuatu. Membangun kembali atau memulai suatu hal yang baru dari awal lagi membutuhkan tenaga dan usaha yang tidak sedikit. Demokrasi haruslah dilakukan oleh semua rakyat dengan sesakma. Rakyat yang bersatu yang mana akhirnya menentukan suatu kesepakatan. Selanjutnya hal ini diharapkan oleh mereka dapat terwujud. Jeripaya berdirinya suatu negara atau bangsa bukan hanya dilakukan oleh satu atau dua orang yang berpengaruh saja, karena di belakang mereka terdapat banyak orang yang juga sepikir dan sepaham. Selanjutnya yang kedua itu terdapat dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Dalam ayat Alkitab tentang demokrasi ini berisi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Negara yang berdemokrasi tentunya membebaskan semua rakyatnya untuk bebas dalam mengemukakan pendapat dan lain sebagainya. Meskipun semua orang bebas untuk berpendapat, bukan berarti nilai kesopanan dan saling mengasihi dapat kita singkirkan. Seperti ada istilah, bebas bukan berarti bebas dalam melakukan semua hal yang diinginkan. Bebas yang sejati memiliki cara dan seninya tersendiri yang akan selalu terikat dengan semua hal yang ada di kehidupan kita ke depannya.
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari nilai-nilai demokrasi berdasarkan Alkitab adalah kita dapat menyimpulkan bahwa setiap orang Kristen wajib berperan aktif dalam kehidupan berdemokrasi. Hal ini dapat diwujudkan antara lain dalam turut berpartisipasi aktif dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, turut serta aktif dalam pengambilan keputusan yang mengatur kehidupan bersama, dan bentuk-bentuk kegiatan politik lainnya. Dengan demikian, orang Kristen ikut mengontrol penggunaan kekuasaan oleh pemerintah dan ikut serta bertanggung jawab menciptakan hidup yang lebih sejahtera di tengah masyarakat. Iman Kristen menegaskan bahwa semua kuasa berasal dari hanya milik Allah. Kuasa adalah pemberian Allah yang harus dipertanggungjawabkan dalam pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang Kristen yang terlibat dalam berbagai kegiatan politik wajib menyuarakan suara kenabian. Suara kenabian itu didasarkan pada nilai-nilai yang universal, yaitu menegakkan keadilan, menyatakan kebenaran, menghormati kebebasan yang bertanggung jawab, dan mempraktekkan kasih kepada semua orang. Selanjutnya itu, saya akan menjelaskan materi tentang beriman. Imam adalah kekuatan batin di mana manusia menanggapi sesuatu yang bermakna, entah itu kekuatan gaib ataupun roh tertinggi. Kekuatan itu dianggap sebagai yang suci, angker, atau sakral yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, yang dapat memberi pengaruh baik kepada manusia. Karenanya manusia mengadakan hubungan dengan yang baik itu. Langkah paling jauh yang dilakukan manusia adalah menyerahkan diri secara penuh kepada gaib yang mengajarkan bahwa yang gaib itu adalah pribadi tertinggi. Tuhan pencipta alam dan yang memanggil manusia untuk hanya mengabdi kepadanya. Kepercayaan yang setinggi itu dijumpai dalam agama wahyu seperti agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Imam yang sedemikian bersifat sangat pribadi atau strik personal. Akan tetapi dapat dicampuri pihak luar, entah golongan ataupun negara. Dalam lingkup inilah orang berbicara tentang kebebasan beragama. Buku Imam Kristen yang ditulis oleh Harun Handiwono menjelaskan imam sebagai berikut. Dalam Perjanjian Lama, kata imam berasal dari kata kerja aman yang berarti memegang teguh. Kata ini dapat muncul dalam bentuk yang bermacam-macam. Misalnya dalam arti memegang teguh janji Allah. Akan karena janji itu dianggap teguh atau kuat sehingga dapat diamini dan dipercaya jika diterapkan kepada Tuhan Allah. Karena itu, kata imam berarti bahwa Allah harus dianggap sebagai yang teguh atau yang kuat. Orang harus percaya kepadanya. Artinya, ia harus mengamini bahwa Allah adalah teguh kuat. Imam dipandang sebagai bagian yang diulurkan manusia guna menerima kasih karunia Allah yang sebesar itu. Juga dapat dikatakan bahwa imam dipandang sebagai jalan keselamatan. Dalam arti yang sedemikian itu jugalah kata imam dipakai dalam ungkapan orang yang benar itu akan hidup oleh kepercayaannya atau imamnya yang terdapat dalam Roma 1 ayat 17. Percaya dan mempercayakan diri adalah sikap dan tindakan manusia yang mau mengarahkan dan mengandalkan hidup kepada Allah dan di dalam Allah, sikap manusia yang selalu ingin bersekutu dengan Allah yang terdapat dalam Galatia 2 ayat 1-20. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi beriman adalah imam merupakan karunia Allah timbul karena menanggapi atau menerima kebenaran setelah mendengarkan firman Tuhan. Tanpa karunia Allah dan tanggapan manusia, maka tidak akan ada imam dalam hati manusia. Imam yang timbul karena hubungan dua arah, yaitu mengenal dan dikenal Allah. Imam yang benar adalah imam yang berlandaskan pada fakta, bukan keyakinan dan pengetahuan. Imam yang benar akan tampak dalam perbuatan sehari-hari. Kita tidak dapat dikatakan berimam bila tidak berbuat kebenaran atau malah tekun berbuat jahat. Alkitab mengajarkan bahwa imam bisa bertumbuh tetapi juga bisa bersifat kandas, tergantung apa yang diperbuat oleh orang tersebut selama hidupnya. Demikianlah hasil
penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih dan shalom buat kita semua.